Bab 21. Ini masalah hati. Sore Pak, sapa Arhan dengan kepala yang menunduk hormat. Karena Christine membatu jadi Arhan menarik lengan Christine agar segera keluar dari lift. Mungkin saja Pak Rafli hendak buru-buru menggunakan lift tersebut, jadi Arhan tak ingin menghalangi. Dia mana tahu konflik yang sedang terjadi di antara kedua orang tersebut. Arhan pun tak menyadari bahwa Christine dan Pak Rafli saling pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tatapan itu seolah telah menyiratkan banyak makna. Kenapa Pak Rafli datang? Bukannya sudah aku tegaskan bahwa aku akan pulang dengan Arhan, batin Christine, jadi kesal sendiri karena mendadak pria itu muncul. Membuatnya jadi merasa bersalah dan terkejut seperti ini. Sementara Rafli tak mengucapkan sepatah kata pun, dia segera masuk ke dalam lift dan menekan angka 10, menuju lantai di mana ruang kerjanya berada. Rafli tidak tuli, dia mampu mendengar dengan jelas ucapan Arhan, "Tidak apa-apa, aku akan dengan senang hati selalu kamu manfaatkan." Dari kalimat itu Rafli langsung tahu bahwa Christine berniat menggunakan Arhan untuk bisa putus dengannya, manfaatkan William untuk membuatnya marah dan mengakhiri hubungan. Padahal sudah berulang kali Rafli katakan pada Christine untuk fokus pada karirnya sendiri, tak perlu menganggap hubungan mereka adalah beban. Sebab hanya tinggal menunggu waktu sang mama akan mengakhiri hubungan mereka. Tapi Christine justru mengambil langkah terlalu jauh. Membuat Rafli bimbang sendiri, karena sumpah demi apapun dia tidak ingin merusak Christine. Saat Christine menoleh ke belakang dia telah melihat pintu lift yang tertutup. Sekarang sudah jam pulang, kenapa Pak Rafli malah datang ke kantor? Gumam Arhan, dia tidak bermaksud mempertanyakan hal itu pada Christine, hanya merasa heran saja. Tidak tahu, ayo pulang, ajak Christine yang ingin acuh, meski secara mendadak ada rasa tak nyaman di dalam hatinya. Tiba-tiba perasaan bersalah itu merayap masuk ke hati. Pak Rafli bukanlah seseorang yang memiliki waktu senggang, dan kini pria itu telah datang ke sini untuk menjemputnya. Namun Christine ingin mengingkari pemikirannya tersebut. Dia selalu menganggap bahwa pria itu datang karena memiliki urusan yang lain. Toh tadi dia sudah mengatakan bahwa akan pulang bersama Arhan. Aku salut sekali dengan Pak Rafli, dia bukan hanya pemimpin perusahaan yang sukses, tapi juga mampu menjadi dosen yang hebat. Bagiku dia adalah orang yang paling kuhormati, ucap Arhan, bicara di antara langkah mereka yang mulai keluar dari perusahaan. Christine lantas mengambil ponselnya, berpikir mungkin saja Pak Rafli mengirim pesan. Tapi bukannya pesan baru yang dia lihat, melainkan pesan sang dosen beberapa waktu lalu. "Christine, balas pesanku. Christine, tidak ada pulang bersama Arhan, selesai mengajar aku akan menjemputmu. Tunggu di ruanganku." Christine sontak menghentikan langkah ketika telah membaca semua pesan tersebut. "Ada apa?" tanya Arhan, dia jadi ikut menghentikan langkah. Saat ini mereka sudah berada di area parkir khusus karyawan. Christine mendadak bingung sendiri, tetap pulang bersama William atau menghampiri sang dosen yang sekarang pasti berada di ruangannya. Sebagian hati Christine ingin tetap mengacuhkan pria itu dan pulang bersama Arhan, tapi sebagian hatinya lagi mulai menyalahkan diri betapa egoisnya dia. Hubungan ini terjadi juga karena sumpahnya sendiri, andai dia tidak asal bicara Pak Rafli pun tidak akan pernah memintanya untuk jadi kekasih. Mendadak Christine seperti sedang mengkhianati pria itu dengan pergi bersama Arhan. Hais, kenapa hatiku jadi seperti ini sih? Mengenal sekali kesal Christine. Kakakku tidak mau dengar, dia sedang dalam perjalanan menuju kemari. Sepertinya aku tidak bisa pulang bersamamu. Maaf ya, ucap Christine, akhirnya dia mengambil keputusan seperti ini. Aku akan menunggu kakakku di atas, jadi kamu pulanglah lebih dulu, kata Christine lagi. Dia mundur satu langkah lalu segera beranjak dari sana dan kembali masuk ke dalam perusahaan. Arhan belum sempat menjawab apapun karena masih terkejut, kecewa juga karena ternyata hari ini dia belum
Berhasil mengantarkan Christine untuk pulang. Bagaimana bisa mendapatkan hatinya, untuk mengantar pulang saja rasanya susah sekali, gumam Arhan, pada akhirnya hanya mampu membuang nafas. Dengan kasar. Setelah memastikan Christine kembali masuk ke dalam perusahaan, akhirnya dia pergi dari sana. Kenapa sih kesannya aku yang salah sih? Padahal tadi aku sudah bilang akan pulang dengan Arhan, gerutu Christine, sepanjang perjalanannya menuju lantai 10 mulutnya tak berhenti menggerutu. Sampai akhirnya dia membuka pintu ruang CEO dan melihat pria berwajah dingin itu berdiri dan menggulung kemejanya di lengan. Aku kan sudah bilang akan pulang dengan Arhan. Kenapa datang ke sini? Gertak Christine, langsung bicara. Dan bertanya dengan nada tinggi. Rafli memang mengharapkan Christine datang ke sini dan untungnya harapan itu jadi kenyataan. Jika tidak mungkin kemarahannya akan berkali-kali lipat. Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan. Tidak mau. Aku mau pulang sekarang. Kesal Christine. Rafli lantas maju mendekat, sementara Christine yang tak merasa takut sedikit pun justru membalas tatapan pria itu, sampai akhirnya mereka berdiri berhadapan dengan jarak hanya 1 langkah. Harus berapa kali aku katakan, tidak perlu menggunakan pria lain untuk membuatku marah, kata Rafli, suaranya dingin sekali melihat. Membuat Christine mengerutkan dahi, namun Christine langsung memikirkan kenapa Pak Rafli bisa bicara seperti ini. Sampai sebuah jawaban dia temukan, mungkinkah Pak Alan mendengar ucapan Arhan saat di lift tadi? Apa maksud Bapak? Bicara yang jelas, balas Christine. Arhan, tidak perlu menggunakan dia untuk membuatku marah. Jangan jadi murahan, berhubungan denganku dan terlibat dengan dia, jelas Rafli. Entah kenapa tuduhan itu begitu melukai hati Christine. Padahal sedikit pun dia tidak pernah punya niat untuk menggunakan Arhan. Urusannya dengan Arhan murni. Karena Laura, tak ada hubungan dengan mereka. Namun dituduh murahan seperti itu tenggorokan Christine terasa tercekat. Biasanya dia tidak sesensitif ini, apa? Yang tidak benar akan dia bantah saat itu juga. Tapi entah kenapa sekarang dia malas menjelaskan dan hanya merasa sakit hati sendiri. Murahan. Balas Christine, bibirnya tersenyum miring saat mengucapkan kata tersebut. Dia lantas mundur 2 langkah menciptakan jarak. Iya, aku memang murahan, jadi katakan dengan cepat. Putuskan aku sekarang, ucap Christine. Rafli sendiri tidak menyangka, kenapa pembicaraan mereka kali ini terasa begitu berat, seolah hati telah mulai terlibat. Belum mau memutuskan aku. Baiklah, aku pergi sekarang, Bapak tidak perlu mengantarku, kata Christine, tanpa menunggu apapun lagi dia segera keluar dari ruangan tersebut. Jiwa cengeng di dalam dirinya mendadak muncul, tiba-tiba menangis dengan begitu mudahnya. Christine sendiri bahkan sampai bingung, kenapa dia menangis karena pria itu. Kenapa harus sampai menangis hanya karena dikatai murahan oleh Pak Rafli. Bahkan saat Laura mengatakan dia wanita jalang, Christine tak sampai menangis. Aku kenapa sih? Kenapa aku menangis? Harusnya aku tampar saja wajah Pak Rafli. Gerutu Christine. Dia menekan tombol lift dengan kasar, ingin pintu itu segera terbuka dan membawanya pergi dari sini.